Dan kami mengucap syukur. Semua kita yang ada di rumah juga mari kita berkata amin. Ya, kekasih dalam Tuhan, ini saatnya yang terbaik yang kita ingin lakukan di dalam Tuhan. Nah, saya percaya bahwa juga waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu yang berharga. Ya, kalau saudara masih bisa ada nafas di dalam hidup saudara, kalau saudara juga masih bisa mengalami daripada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tadi dalam penyembahan, dan saya percaya ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi ini di dalam masa-masa, di dalam masih PSBB ini, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Dan hari-hari ini saudara jangan kita juga kendur, lemah, tapi biarlah saudara semakin dikuatkan. Karena di dalam hari-hari ini kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam diri kita. Pagi ini saya ingin berbicara bagaimana juga doa yang diperkenan oleh Tuhan itu. Ya, satu hal yang Tuhan juga sediakan lewat juga segala sesuatu firman Tuhan ini adalah satu kebenaran. Boleh slide-nya ya, doa yang diperkenan oleh Tuhan. Salah satunya saudara yang menjadi prinsip dasar adalah iman. Ya, jadi dalam doa ini saudara-saudara mesti tahu prinsip dasarnya apa. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama saudara. Dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tanpa iman kita tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Hari ini doa kita juga tidak akan bisa diperkenan oleh Tuhan kalau tanpa iman. Dan dikatakan katanya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang Tuhan maksud adalah iman yang percaya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Ya, saudara jangan doanya itu berasa kayaknya jauh sekali gitu loh. Ya, ada doanya juga yang terlalu formal sekali. Tuhan itu ada dekat. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu ada di dalam saudara bahkan. Ya, sadari. Firman Tuhan katakan ini kau mesti juga memiliki iman yang seperti iman yang percaya Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Ini firman Tuhan. Ya, bukan saja itu. Lebih jauh lagi dikatakan katanya, saudara bukan saja juga harus percaya bahwa Dia ada di dalam diri saudara, tetapi juga dikatakan katanya bahwa jawaban di dalam apa yang sedang saudara juga hadapi itu ada di dalam Tuhan. Tidak ada jawaban yang memberikan juga satu berkat yang luar biasa selain di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kenapa saudara iman? Mari kita lihat ini saudara. Karena iman adalah dasar katanya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, saudara, apa yang saudara hari ini sedang doakan belum terlihat. Oleh karena itu saya ingin kuatkan kepada keluarga. Apapun yang menjadi pergumulanmu di dalam juga masa-masa yang sukar ini. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan ini akan mengerjakan sesuatu yang besar. Kalau saudara mengerti ini. Iman adalah katanya dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah saudara lihat. Karena dikatakan lebih jauh lagi. Karena iman ini yang saudara mesti mengerti. Ya. Kalau saudara nggak mengerti ini, saudara, semuanya katanya kita harus mengerti ini. Bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Iman datangnya dari firman Tuhan. Iman datangnya dari firman Tuhan. Makanya setiap di dalam kita bersekutu, baik itu di dalam juga komunitas sel kita. Maupun juga di dalam hari Minggu ini saudara adalah waktu untuk kita beribadah secara korporat. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan inilah yang akan mendatangkan iman yang bisa menjadikan apa yang tidak ada ini bisa menjadi ada. Ada amin? Ada amin?
Ini yang saudara mesti pegang. Kalau saudara datang cuma orang bilang beribadah. Ya karena juga kita orang Kristen. Harus bilang, enggak. Saudara mesti bawa mendasari semuanya ini atas dasar iman yang datangnya dari firman Allah. Karena kita mengerti katanya. Semua di dalam alam ini terjadi karena firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga katanya juga, apa yang kita tidak lihat hari ini, ya, kita akan lihat di hari-hari mendatang. Ini adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena dikatakan di dalam 2 Korintus. 2 Korintus saudara. Boleh slide-nya? 2 Korintus pasal yang ke-4 saudara. Ayat yang ke-18 dikatakan apa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari-hari ini, saudara kekasih, kalau saudara begitu percaya bahwa juga di udara ini saudara, ada virus yang namanya COVID-19 ini. Saudara juga mesti percaya, ya, bahwa juga Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada amin. Ya, jangan saudara juga ini cuma hanya ketakutan. Saudara juga begitu ketakutannya sampai saudara juga jadi paranoid saudara. Tapi saudara ada sesuatu yang tidak kelihatan juga. Yang Tuhan sudah sediakan di dalam diri saudara. Yaitu iman saudara. Iman inilah yang mengalahkan dunia. Haleluya. Bukan iman siapa-siapa saudara. Iman saudara. Yohanes mengatakan begitu. Iman yang ini, saudara. Kalau saudara juga begitu percayanya. Seluruh dunia sekarang percaya. Walaupun juga tidak bisa melihat saudara. Apa yang ada di dalam udara ini. Tapi mereka percaya dan mereka berjaga-jaga. Oleh karena itu, kalau juga kita itu begitu percaya dengan juga COVID. Ya, virus COVID-19 ini. Saudara mesti lebih percaya lagi. Bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita juga. Dia tidak kelihatan. Tapi tadi dikatakan, iman itu mendatangkan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini sifatnya kekal. Nah, saudara kekasih dalam Kristus. Mari hari-hari ini saudara. Ya, saya tidak tahu juga apakah juga ini bisa diatasinya dalam waktu berapa tahun. Tapi kalau virus itu akan terus menerus saudara. Ya, perlu ada antivirusnya. Tapi saya percaya Yesus dari kekal kepada kekal. Ini janji Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara kekasih di dalam Kristus. Saudara mesti mengerti ini. Ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan adalah hal yang terbaik. Bagian yang kedua saudara. Di samping iman. Saudara mesti juga tahu bagaimana supaya doa kita itu bisa diperkenankan oleh Tuhan. Bagian yang kedua dikatakan di dalam ayat Roma pasal 8, 14, 15 ini saudara. Allah kita adalah Allah pribadi. Ya, begitu pribadinya saudara, sehingga saudara bisa memanggil dia itu Bapa. Ya, ada amin saudara. Roma pasal 8, 14, 15. Kita baca, dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin roh Allah. Nah ini kuncinya saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah. Saudara hidupmu bukan saja engkau juga sudah memiliki iman. Lewat percaya saudara. Karena firman Tuhan. Tapi saudara mesti membiarkan daripada Roh Kudus itu. Untuk memimpin saudara. Sebab dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, saudara boleh tanya kepada anggota keluargamu sekarang. Saudara dipimpin Roh Kudus gak? Ya, jangan juga saudara datang mungkin juga kita beribadah ya karena gak enak sama papa, mama. Atau mungkin juga ya karena juga katanya harus taat kepada penatua. Jangan dasarnya itu saudara. Tapi kita mesti percaya kita yang membutuhkan Tuhan hari ini. Amin.
Kita yang membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara, kita tidak bisa berkuasa. Ya, dan Allah itu adalah pribadi buat kita. Makanya saudara, kalau saudara juga membaca dalam firman Tuhan ini, tidak ada yang namanya cucu-cucu Allah. Semua disebut orang yang percaya kepada nama Yesus akan diberi hak sebagai anak-anak Allah. Hari ini engkau yang percaya, engkau akan menerima hak ini. Engkau akan menerima seluruh yang Tuhan kerjakan. Ya. Sebab katanya kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu juga menjadi takut lagi. Hari ini saudara, jangan takut lagi. Kalau saudara masih takut, berarti ada roh perbudakan saudara di dalam hidupmu. Saudara mesti punya satu hal saja, takut akan Tuhan Allahmu. Kalau engkau juga takut akan Tuhan Allahmu, maka juga berkat akan menyertai saudara. Dan hari-hari ini saya percaya kekasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan sediakan. Ya. Kalau saudara mau perlakukan Tuhan itu secara pribadi, maka Allah itu menjadi pribadi juga buat saudara. Ya. Ini firman Tuhan. Ini kebenaran saudara. Tetapi katanya kamu yang telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita bisa berseru sekarang. Iya Aba, iya Bapa kita. Saudara, seberapa pribadinya Tuhan buat hidupmu. Dia bukan saja Tuhan yang begitu universal. Tapi dia juga adalah Bapa buat kehidupan. Hari ini, kalau engkau juga belum mengalami satu juga kehadiran Tuhan sebagai Bapa dalam hidupmu. Mungkin saudara juga punya trauma-trauma dengan juga hal-hal yang ada dalam dunia ini. Mari saudara, biarkan pagi ini juga Tuhan pulihkan saudara. Supaya firman Tuhan ini menjadi nyata buat hidup saudara. Kalau saudara juga bisa mempunyai hubungan yang pribadi dengan Allah, maka Allah menjadi pribadi buat hidupmu. Saudara tahu bagaimana bangsa Israel tidak bisa masuk dalam kerajaan, dalam tanah perjanjian saudara. Karena mereka juga menganggap itu universal saudara. Tuhan yang bisa melakukan segala. Dia tahu saudara, mereka juga percaya Tuhan itu berkuasa. Mereka juga punya takut, tapi mereka tidak punya pengalaman pribadi. Seperti apa yang dialami oleh Musa, itu berbeda. Seperti juga apa yang dialami oleh Yosua. Makanya Yosua mempunyai pengalaman pribadi. Sehingga tatkala juga ada 12 pengintai itu. Ini pasti orang-orang yang memang orang-orang yang sudah mempunyai dedikasi yang sudah luar biasa. Tetapi itu bukan jaminan. Tatkala tantangan untuk mereka juga masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan mereka lihat katanya dari 12 itu. 10 orang berkata, wah jangan masuklah. Itu orangnya gede-gede bisa makan orang lagi. Tapi hanya Yosua dan Kaleb. Orang yang percaya ini. Dia yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Orang yang tidak percaya tidak akan mengalami Tuhan. Saudara, tatkala engkau punya pengalaman pribadi. Makanya dia sampai berkata begini katanya. Jangan takut. Karena penunggu daripada juga bangsa ini sudah meninggalkan mereka. Mereka bisa lihat kalau kita menjadikan Allah itu pribadi buat hidup kita. Luar biasa. Hal yang kita tidak bisa ketahui, Tuhan akan beritahu. Ya, haleluya. Haleluya. Boleh angkat tanganmu saudara. Kita nyanyikan lagu tadi. Rudi tolong saya. Kuasamu. Mungkin para singer juga bisa tolong saya. Tidak perlu naik. Tapi bisa tolong. Kuasamu Tuhan yang terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, jangan saudara jadi Kristen yang ikut-ikutan saudara. Ikut menyanyi, ikut ibadah, ikut juga segala sesuatu, ikut online juga saudara. Tapi saudara mesti juga tahu kenapa saudara mesti juga bersama-sama ada hubungan yang pribadi dengan Allah ini. Ini akan mengubah hidupmu. Makanya dari 10 pengintai itu, mereka punya kehebatan, punya keluar biasaan. Tapi itu tidak cukup saudara. Kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, engkau akan melihat kuasa Tuhan akan membawa saudara ke hal-hal yang hari ini engkau belum lihat. Tetapi Tuhan akan nyatakan kepada saudara. Besok hari, 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Tetap berharap. Sebab seperti tadi dikatakan dalam pujian ini, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Dia akan selalu menolong saudara. Boleh angkat tanganmu sekali lagi? Ya, kalau saudara di rumah, coba pegang tanganmu. Hari ini saudara, kita ada perjamuan dan saya percaya Tuhan yang adalah Tuhan ini akan menyatakan diri kepada kita. Ya, katakan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Taruhkan tanganmu di dadamu. Aku percaya Tuhan yang besar akan menolongmu di dalam usahamu. Aku percaya Tuhan yang ada dalam dirimu yang lebih besar akan menolong daripada pekerjaanmu. Hari ini mungkin kau kehilangan pekerjaan itu. Allah akan menyediakan yang lebih baik lagi buat hidup. Percayakan semua ini. Percaya juga Tuhanmu yang lebih besar dari segala sakit penyakit apapun. Tuhanmu yang lebih besar dari segala juga sesuatu yang kau sedang hadapi. Percayalah. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah terlambat dalam pertolongannya. Kenapa saya bisa berkata begitu, saudara? Ya, kenapa saya bisa berkata begitu? Karena Roh Kudus memberikan kesaksian kepada kita. Boleh slide-nya? Kenapa saudara? Roh Allah inilah yang bersaksi. Makanya saudara, kalau hidupmu itu saudara dipimpin oleh Roh, baiklah hidupmu juga mesti diberikan satu kasih karunia saudara di dalam semuanya ini. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Roma ini berkata, ya, ayat Roma 8:6-7 ini. Roh itu katanya bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Nah, ini masalahnya saudara. Orang kalau tidak percaya sebagaimana juga tadi di bagian yang pertama itu saudara. Untuk kita bisa doa kita bisa diperkenan Tuhan. Percaya, iman itu penting. Bahwa Tuhan ada. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Dan dia akan bersaksi. Dia ini saudara akan
bersaksi bahwa saudara benar hidupmu. Benar engkau adalah anak-anak Allah. Haleluya. Dan hak menjadi anak-anak Allah menjadi milikmu. Ada amin. Ada amin. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama. Proses ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dan untuk kita bisa mendapat warisan itu, kita mesti lewati proses ini. Ya. Kita mesti lewati proses ini, saudara. Boleh slide berikutnya? Ya. Matius pasal 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudara, untuk kita bisa mendapatkan warisan dari jawaban dari doa kita ini, saudara kekasih dalam Kristus, kita harus melewati suatu proses yang Tuhan sudah sediakan. Ya, firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas, mintalah katanya, maka kamu akan diberi. Saudara sudah minta hari ini? Ya, tadi dikatakan, carilah. Saudara juga sama. Saudara mesti cari di mana alamat jawaban doamu. Kalau saudara juga sudah dapatkan alamat di dalam juga jawaban atas doamu, firman Tuhan katakan katanya, ketuklah pintu. Ketuklah pintu. Kalau hari-hari ini saudara juga sering melakukan daripada juga pembelajaran lewat online. Gojek pasti hampir mungkin setiap saat datang ke rumahmu. Dia akan cari alamat saudara. Kalau dia tidak tahu, dia akan telepon saudara. Allah juga inginkan supaya kita minta PO dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya saudara dan saya, kita bisa juga mendapatkan alamat itu. Dan lebih jauh lagi, engkau mesti ketuk saudara. Sampai pintu dibukakan. Ini proses yang Tuhan sedang kerjakan. Dan saya percaya, doa yang sedemikian, ini akan mendatangkan hasil. Tuhan kasih jaminan. Coba ayat yang selanjutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ayat yang, karena setiap orang yang meminta katanya, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu kan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Beranikan dirimu. Biar roh Tuhan akan bersaksi. Engkaulah anak-anak Allah. Hidupmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa yang Tuhan juga nyatakan. Yang Tuhan sudah sediakan. Bisa engkau miliki. Makanya Tuhan ingatkan sekali lagi. Jadikan Allah itu pribadi buat hidupmu. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Slide berikutnya. Tetapi jika engkau katanya berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Kalau engkau hari-hari ini, jangan kau jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Mikir saudara. Kalau saudara jadi. Mikir sekarang, kenapa doa-doamu? Karena mungkin juga saudara, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya hak warisan itu menjadi milikmu. Hari-hari ini. Ini bagian yang Tuhan juga berikan. Bagian yang akhir saudara. Lebih jauh lagi. Bagian kita saudara. Kalau kita tahu kita mesti masuk secara pribadi dengan Tuhan kita. Ya, jadikan pribadi. Punya pengalaman saudara. Karena dikatakan kita tidak boleh bimbang. Ini bagian kita. Apa yang saudara-saudara juga dapatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Biarlah saudara jangan bimbang. Ya, saudara tetapkan hatimu. Hendaklah katanya ia meminta dalam iman. Dan sama sekali juga tidak bimbang. Sebab katanya orang yang bimbang sama sekali sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ciri-ciri orang yang khawatir, takut, itu gak tenang hatinya saudara. Kalau saudara tenang, saudara bisa berdoa. Kuasai dirimu, kau bisa berdoa. Dan Tuhan akan menjawab doamu. Ya. Dan jawaban doa itu ada 3 bagian ini saudara. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan. Apa yang tidak pernah juga dilihat oleh mata.
Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada amin? Ada amin saudara? Sekali lagi. Suratan daripada Timotius ini saudara. Ya, menutup ini semua. Supaya tatkala saudara juga makan roti perjamuan dan anggur perjamuan ini, engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah engkau dengar pagi ini lewat ibadah keluarga. Supaya keluargamu menjadi gereja dan gerejamu akan juga ada dalam keluargamu. Ini firman Tuhan. 1 Timotius 1, 18-19. Tugas ini kuberikan Timotius anakku sesuai dengan yang dinubuatkan tentang juga dirimu. Apa yang Tuhan janjikan. Apa yang kau pernah dengar. Katanya. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan dengan perjuangan yang baik. Yaitu dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. Sebab kenapa saudara? Kalau orang yang tidak memiliki hati nurani murni. Itu menyebabkan imannya kandas. Doa yang diperkenan ini, doa yang dengan iman dan dengan hati nurani yang murni, kuasa Tuhan akan bekerja. Mari kita makan. Saudara, siapkan roti. Bisa tim, mari saudara. Hari ini saya percaya saudara Mazmur 133 itu. Kalau engkau bisa rukun. Ini yang saya bilang. Kenapa saudara mesti menjaga hati nuranimu murni saudara? Karena waktu engkau membereskan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan ini. Urapan Tuhan ada di dalam dirimu. Urapan yang akan memampukan saudara untuk saudara melakukan apa yang kau tidak mampu. Urapan yang akan membawa saudara untuk saudara juga bisa melakukan apa yang saudara tidak bisa. Urapan yang akan datang. Yang akan memulihkan apa yang menjadi penyakitmu. Urapan ini, firman Tuhan ini sangat jelas saudara. Firman Tuhan berkata, waktu kita makan ini, kita mesti ingat pengorbanan Kristus. Kalau engkau percaya juga hari ini, Tuhan Yesus sudah mengerjakan itu di atas kayu salib. Mari angkat roti di tangan kanan. Kau boleh baca firman Tuhan apa yang dapat. Kalau saudara juga di dalam rotimu ada cetakan ayat firman Tuhan. Tapi sekali lagi, biar urapan Tuhan ini, urapan 2000 tahun yang lalu, yang memampukan Tuhan Yesus untuk dia bisa masuk sampai di kayu salib saudara. Supaya juga kita ini boleh ditebus dan dibenarkan dan akan dimuliakan bersama-sama dengan. Mari saudara. Saudara yang percaya. Karena malam di mana juga Tuhan Yesus itu makan. Saudara. Dia memecahkan roti. Dan dia berkata begini. Inilah tubuhku. Ingat. Tubuh perjanjian yang baru. Haleluya. Ada janji Tuhan yang akan datang hari ini. Pegang itu baik-baik saudara. Karena tak pernah Tuhan juga ini ingkar akan janji. Dan dia akan menolong saudara. Hari ini. Biar saudara terima perjamuan ini. Saudara, ini tubuh Kristus. Dan inilah perjanjian yang baru di dalam tubuh Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang menjadi kelemahanmu, Tuhan akan juga gantikan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Yesus saudara. Terima tubuh Kristus. Angkat cawan anggur. Ini akan ada, engkau dapatkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata. Apa yang engkau tidak pernah juga dengar dengan telingamu. Apa yang tidak pernah juga engkau juga
rasakan impresi di dalam hatimu. Ini semua disediakan saudara. Ini cara Tuhan akan menjawab doamu. Ya, lewat hikmat yang Tuhan akan nyatakan di dalam penglihatan, di dalam bagian otak imajinasimu. Dia akan berikan hikmat saudara dengan suara yang datang lewat hati nuranimu. Dan impresi yang sangat dalam, yang tiba-tiba, yang saudara tidak pikir, tetapi sekarang ini datang kepada saudara. Itu adalah jawaban doa lewat hikmat ini. Terima ini. Yesus katakan lewat darahnya ini, semua hukuman yang mestinya jatuh pada diri kita saudara, dibebaskan. Bahkan maut sekalipun tidak berkuasa. Saudara yang percaya, makanya firman Tuhan berkata, kalau hati kita tidak beres saudara, makan perjamuan ini bisa menyebabkan pukul balik saudara. Tapi hari ini kalau engkau datang dan terbuka, engkau mau mengakui semua dosamu, dan mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Mari saudara, kita makan ini. Inilah semua peperangan yang selama ini menguasai hidup kita sudah diselesaikan di kayu salib. Karena di salib itulah dilucuti semua musuh-musuh kita. Mari saudara, dengan iman sekarang di dalam nama Yesus, minum saudara. Biarkan darah Yesus ini, apa yang menjadi juga maut dalam hidupmu, ya, mulai hari ini, jangan lagi saudara juga terintimidasi. Ya, karena dosamu sudah diampuni. Perangi saudara, kalau ada ikatan-ikatan, karena Allah sudah juga memakukan semua kelemahan kita di dalam nama Yesus. Supaya hari ini semua kelemahan-kelemahan kita, sakit penyakit itu di dalam roh kita, penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, mari kayu salib ini menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Yesus, proklamasikan, terima kuasa bilur Yesus. Apa yang kita lakukan ini bukan lambang, tapi apa yang kita lakukan ini adalah titik di mana kontak kita kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Itu terjadi dalam diri kita. Itu iman kita, karena kita percaya Yesus hadir. Ya, di dalam kehidupan kita. Dia bersaksi, roh ini, bahwa kitalah anak-anak Allah. Kitalah yang waris kerajaan Allah. Terima ini saudara. Kuriala mana syakaran. Kuasamu terlebih besar. Ya, terima ini. Kita nyanyikan lagi saudara. Kuasamu terlebih besar. Ya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Lagi, pulihkan hidup. Lagi, sekali lagi, dengan imanmu saudara. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku
Lagi dengan iman. Tak pernah terlambat janji-Mu. Lagi. Tak pernah terlambat janji-Mu. Masih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami juga minta, apa yang kami cari, apa yang kami ketuk, Tuhan sudah menjawab kami. Ada kepastian Tuhan di dalam semuanya ini. Karena kami percaya orang yang meminta akan diberi, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Kami ingin gunakan ini, iman dan hidup kami ini. Kami harus dibangun dalam hubungan yang pribadi. Jaga hati kami Tuhan, supaya juga apa yang terbaik yang bisa Engkau berikan, kami bisa dapatkan lewat hati nurani yang murni ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya ini berkata, amin.